mumpung sempat dan mumpung beliaunya ada di sini, tak geretlah Mas Willy ke sini buat kenalan sama teman-teman. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, Mas Willy Mambrasar ini, saya kenal Mas Willy tahun berapa saya lupa, beliau 2019, 2018, beliau diterima di LPDP, sekarang lagi ongoing kuliah di UPensil, University UPenn. Kemudian sebelumnya beliau sekarang masih menjabat menjadi staf khusus Presiden bidang inovasi dan pendidikan. Nah, banyak kali. Itu aja. Ini nggak bertengkar kan mereka? Enggak sih. Oh, enggak. Nah, nanti mungkin Mas Billy akan cerita soal banyak hal, bagaimana beliau sampai pada titik ini, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apa yang akan dilakukan gitu. You may ask him as many questions as you want aja. Jadi semoga apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan Mas Billy. Pengennya dipanggil apa Kak Billy? Kak Billy, Mas Billy, Om Billy, Adik Billy? Kak Billy. Kakak dipanggilnya Kak Billy biasanya. You may asking as many questions as possible. Ya terserah teman-teman mau nanya apa aja boleh ke Kak Billy. Kemudian nanti mungkin boleh diskusi. Kalau masih bingung mau milih jurusan apa, mau pilih bidang karir apa, silakan aja mau diskusi. Di sini aku pengantar saja gitu. Jadi sebelumnya biar tak kenal karena kalau tak kenal maka tak sayang. Kayaknya ada video ya. Udah siap belum Kak? Belum. Or you wanna say for a second? Say hi for a second. Apa ya? Aku ketemu sama sebagian dari teman-teman BIM 3 ya. Mana BIM 3? Oke. Sebagian lain ketika aku ke sini mereka belum datang. Jadi baru pertama kali ini ketemu. Jadi yang belum ketemu dengan saya, nanti kalau teman-teman udah dapat LOA, kemudian sudah ongoing sampai dengan jadi alumni nanti bakalan sering ketemu dengan saya. Tapi jangan ketemu in person karena biasanya kalau saya ketemu saya in person biasanya mereka dalam Siap Kak? Belum? Ya udah. Masih lama? Gon. Oke, siap. Jadi saya kenalan dengan Ibu Ratna karena saya penerima LPDP. Saya ikut seleksi LPDP 2017, dinyatakan lulus 2018. Harusnya mulai sekolah tahun 2019. Pada saat lagi mau berangkat sekolah, tiba-tiba diminta oleh Presiden untuk menjadi staf khusus. Jadi saya akhirnya sambil menyelesaikan kuliah saya sambil bekerja itu 2020 sampai 2022 kemarin, saya menyelesaikan magister saya di Harvard, kemudian lanjut dengan PhD di UPenn. Nah, saya thanks to Ibu Ratna atas bantuan Ibu Ratna. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kalau teman-teman lihat LPDP settle sekarang sistemnya itu Bu Ratna adalah salah satu dari para founder-founder, pionir-pionir dari yang settlekan sistem LPDP sampai sekarang udah lebih matang. Tapi kemudian beliau dipindahkan ke Kemendikbud untuk menghandle beasiswa yang memang masih embrio ya beasiswa. Jadi beliau selalu ada di tempat di mana program beasiswa itu embrio, terus dia yang mematangkan program beasiswa. Di bawah dulu, terus baru nanti petaninya nanem gitu, terus nanti orang lain yang panen gitu ya. Oke gitu. Kemudian kalau saya latar belakang pendidikannya nanti bisa dilihat juga di video sambil menunggu. Saya engineer by background, S1 saya di ITB, kemudian saya sempat menjadi insinyur selama kurang lebih 8 tahun di industri, lalu kemudian memutuskan untuk keluar dari industri dan menjadi social entrepreneur. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada tim kerja saya. Kami sudah bekerja di dalam tim sebagai staf khusus Presiden RI itu selama jalan 5 tahun. Rekomendasi kebijakan, kurang lebih 30 rekomendasi kebijakan. Sebagian besar, setengah dari rekomendasi kebijakan 30 itu adalah dalam bidang pendidikan. Yang mana banyak sekali counterpart kami adalah dengan Ibu Ratna, dengan Pak Dirjen sebelumnya Pak Nizam,
ya di Dirjen Dikti, lalu dengan Pak Iwan Syahril Dirjen GTK. Kalau untuk Ibu Ratna kemarin kita diskusi tentang beasiswa afirmasi, kemudian IP kuliah dan juga penambahan alokasi beasiswa. Bahkan untuk S1 juga akhirnya diimplementasikan. Nah, di balik saya ada tim kerja, saya minta untuk sambil menunggu itu perkenalkan diri dan apa yang dikerjakan di tim staf khusus presiden. Selamat siang semua. Nama, nama saya Don Marut. Di timnya Pak Billy, saya bekerja khusus bidang pengembangan sosial di Papua. Kita memberdayakan masyarakat di tingkat kampung, seleksi masing kader-kader masing kampung, kemudian dilatih supaya mereka bisa memahami kebijakan mulai dari tingkat nasional sampai lokal, terutama dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus Papua. Dan kemudian kita latih juga mereka bidang wirausaha. Ya, banyak sekarang menjadi membuka UMKM yang menggunakan sumber daya lokal. Ada yang misalnya memelihara ikan, siput, terus mereka keringkan, dibuat sate, dibuat abon, dan dijual kemana-mana dengan menggunakan digital marketing. Dari kampung bisa mendunia, gitu. Gitu kira-kira cita-citanya. Oke. Oke, halo selamat pagi. Udah siang lah ya. Nama saya Risa, bisa dipanggil Ica. Mungkin sama dengan teman-teman ya, kita masih berjuang buat beasiswa. Aku juga mau S2, doain juga ya. Promosi. Jadi kalau di timnya Kakak Billy, aku adalah lead untuk proyek pendidikan. Jadi Kakak Billy itu punya pusat belajar ada 9 saat ini di Papua, tersebar di Papua ya. Ada 17 guru yang tergabung dan 300 siswa yang lagi berjuang juga untuk sekolah. Kayak gitu, terima kasih. Jurnal? Oh, serem juga ya. Oke, silakan Bu. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Debbie Manuru. Kalau di timnya Kabili, saya karena latar belakang saya hukum, saya paling banyak nge-review kira-kira kebijakan apa yang paling bertabrakan dari pusat dengan di daerah yang mungkin akan menghalangi jalannya program. Terima kasih. Oke, halo pagi semuanya. Kenalin, aku Iwan. Di sini aku ngebantuin Kak Billy tadi kalau Risa bidang pendidikannya, learning centernya. Nah, biasanya dari situ mereka akan mikir nih mau kemana lagi. Nah, di situ aku bantu mereka biasanya untuk entrepreneurialnya gitu. Jadi aku ngelatih teman-teman terkait kewirausahaan, ngasih akses gimana cara mulai bisnis sampai ke venture capital kita bantuin dan juga aku juga tim circular ekonominya Kabili juga gitu. Jadi ngebantu Kabili di bidang itu. Salam kenal semuanya teman-teman. Oke, yang terakhir. Satu lagi. Selamat pagi, salam kenal teman-teman. Nama saya Gia, saya di bidang membantu kakak di bidang media komunikasi dan humas. Mau tahu dong di sini ada nggak teman-teman yang tertarik di bidang komunikasi atau belajar public? Kebanyakan ya, teknik. Saya bidangnya sosial, kemarin belajar, puji Tuhan ada kesempatan di UNSW di Sydney, belum S2. Mudah-mudahan seperti teman-teman juga nanti ada kesempatan bisa mengejar S2. Terima kasih. Kembali ke Ibu Ratna. Mau bilang kembali ke laptop tapi belum. Ya, mungkin bisa diputar dulu kali ya Kak, monggo. Mana itu? Oke,
Oh iya. Om saya suka standar itu eksperimen. Oh, Kan iya sesuai saya jawab aja. sesuai. Kita pakai ini. Udah siap belum? Oke, Kak Billy. Jadi di depan Kak Billy ini ada 100 ya, kurang lebih 100 penerima beasiswa BIM persiapan yang memang dari segi rekrutmen dan pembinaannya itu di bawah Kemenkomarves. Jadi BIM persiapan ada dua, BIM persiapan Kemenkomarves dan juga BIM persiapannya Puskesmas. Karena memang Kemenkomarves mempunyai tujuan tertentu, ada goal tertentu sehingga ada beasiswa ini. Nah, dalam beberapa bulan ini untuk yang BIM 3, mereka sudah mulai, saya lupa persiapannya sudah mulai dari bulan apa, beberapa dari mereka sudah punya LOA dari luar negeri. Nah, yang BIM 4 itu baru masuk ya bulan kemarin ya, tanggal berapa aku lupa. Jadi mereka akan digembleng, akan digojlok untuk siap untuk bisa dapat LOA dari luar negeri dan siap untuk diberangkatkan. Kenapa tadi ketika Mbak siapa tadi bilang saya dari media komunikasi, saya bilang bukannya nggak apa namanya, bukannya nggak ada, tapi nggak boleh, gitu kan. Karena memang BIM Taman Sains ini prioritasnya atau fokusnya adalah di bidang STEM. Kedepannya memang disiapkan untuk mengisi tenaga terdidik dan tenaga terampil yang siap untuk mengelola taman sains yang dikelola oleh Kemenkominfo. Seperti itu. Jadi itulah kenapa teman-teman di sini ini memang sedikit dipaksa untuk ngambil STEM. Jadi kalau nyari anak bisnis itu nggak ada, nyari anak psikologi nggak, saya nggak ada. Maka mukanya serius banget kan. Nggak ada yang mukanya kayak saya gitu kan. Mukanya serius semua gitu. Karena kebanyakan mereka biasanya ngambilnya programming, ngambilnya biologi, biomedicine, fisika, kimia gitu. Jadi ya tau lah, anak-anak serius semua gitu. Nah, mungkin kalau boleh tanya teman-teman udah pada tahu jurusan apa yang dipilih? Yang udah dapat LOA katanya udah nggak? Ya. Dari Oh. LOA udah ya gitu. Dan itu udah kampus pilihan pertama kan? Dari kampus mana aja? LOA dua-duanya Enviro. Kalau gini kan Banda satu, Amrik satu, dua. Yang ini. Oh iya, iya Devi sama Yusi sama Edu. Aku dengar tadi waktu ini dan oh, oh jadi 3 LOA, 2 Amerika, 1 Belanda. Enviro semuanya. Masnya? Di Australia di mana? LOA-nya banyak banget. They able to choose the university up to 4. Oh, jurusannya tapi sama. Pengennya belajar apa? Ya, Tahu banyak? Ini. Iya. Berapa tahun itu? Apa aja tadi? Hmm? Oke, jurusannya data science. Data science. Yang di belakang ada lagi yang LOA. Banyak LOA udah LOA juga. Di mana? US-nya di Colorado. Ambil apa di Colorado main? CSM ya? Oh. Coba di sini udah ada yang udah dapat LOA Ankon, ada berapa anak? Unconditional. Ankon. Yang tinggi. Yang tinggi. Belum pakai Ankon. Oke. Ankon yang sudah punya Ankon dan sudah pilih final university-nya di mana udah? Berapa anak? Udah.
Jadi memang untuk BIM 3 sebagian early, kalau apa ya, kalau tiket itu early bird ya, early LOA itu sudah terbit. Tapi pada umumnya biasanya LOA itu kalau jalurnya reguler gitu kan, biasanya terbitnya kalau aku bertebaran di sekitar bulan Mei. Kecuali untuk Jepang itu karena mereka intake-nya April, jadi biasanya tahun sebelumnya sudah bertebaran gitu LOA. Nah, dari sekian ini yang sudah, jadi mereka diperbolehkan untuk memilih, seingatku ya, tolong koreksi kalau salah. Mereka diperbolehkan untuk memilih 4 universitas gitu, kemudian 4 prodi, kemudian kalau misalnya pun mereka kemudian dapat 4-4-nya LOA Ankon, mereka harus milih salah satu. Oke, siap, 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 oke. Terus kalau dari kampus-kampusnya tadi, yang di Amerika kampus mana aja? Ada yang di Boston nggak? Ada yang dapat LOA dari Boston nggak? Di Boston kampus apa aja di I Boston? think they only know the university but not di kotanya mana gitu. Di Boston tuh ada MIT, ada MIT ada nggak MIT? Harvard ada nggak Harvard? Columbia ada. Yang di Columbia New York ya? Mahal banget Bu. Duitnya pasti harus gak cukup ya. Mana? Itu Columbia. Mana yang Columbia? Ya, kamu menghabiskan separuh jatah anak di sini. Iya. Atau dia harus jualan jeruk selama di New York. Ya, sambil jurusan apa? Chemical Engineering ya. Tips jangan tinggal di New York, tinggal di New Jersey. Naik kereta sekitar sejam lah, 2 jam lah ke kota. Mahal banget. Ah, iya kampus kampus dan kampus aslinya udah bagian dari beasiswa ya. Enggak, dari LA. Ya, dari LA-nya. Tapi itu kan bergerak itu harus tinggal di kampus. Untuk 1 tahun pertama kan? Ini beda dengan. Hmm? Oh, 4 tahun. Tergantung kampus. Kalau di Harvard cuma 1 tahun Mau pertama. video dulu Kak? Oh, boleh boleh. Mau sekarang? Udah nggak apa-apa lah. Udah nggak apa-apa. Nah, yang tadi video tadi itu adalah Pak Presiden memperkenalkan saya ke anak-anak mahasiswa di tempat yang namanya AMN, Asrama Mahasiswa Nusantara, yang adalah hasil karya Bu Ratna juga. Wah, tepuk tangan dulu lagi. Dan AMN akan dibangun di Manado, di 6 provinsi. Jadi mereka selain mekanisme kalian, ada juga mekanisme afirmasi di mana anak-anak dari daerah-daerah luar Indonesia, dari golongan gak mampu itu dikumpulkan di kampus-kampus terbaik Indonesia dan di satu asrama ini. Gitu. Nah, waktu perkenalan video tersebut itu sebenarnya, mau dilanjutin? Nah, kalau teman-teman yang tadi, yang 4 orang itu mereka semua anak teknik semua di UPenn. Ada yang ngambil computer science, ada yang ngambil macam-macam.
Jangan lupa follow Instagramnya, TikToknya juga. Jadi kalau teman-teman lihat video tadi, sebenarnya message yang ingin aku sampaikan bahwa waktu itu berjalan cepat banget, ya. Waktu itu berjalan cepat banget, dan kayaknya saya tuh kemarin masih umur 21 tahun, 22 tahun, yang baru lulus kuliah teknik insinyur, kemudian dengan kesemangatan insinyurannya gabung di industri, bikin inovasi, bikin teknologi. Kemudian tiba-tiba saya ada di sini di usia sudah 30 plus, sebut saja 30 sekian. Bekerja dan tahun kelima bekerja dengan presiden untuk membuat sebuah kebijakan. Jadi kalau saya flashback itu kayaknya masih baru kemarin gitu. Masih baru kemarin banget. Kemarin waktu saya ke Boston, saya di hotel adalah hotel pertama kali yang saya tinggali dalam pengalaman hidup saya, pertama kali ke luar negeri, Amerika Serikat. Saya berusia 19 tahun, ikut exchange, ikut kompetisi, ikut exchange, dikirim ke Boston, diikut kompetisinya itu di Harvard, tapi kita tinggalnya di Boston Park Plaza. Jadi pada saat saya kuliah lagi ke Harvard, kemudian saya berdiri di depan hotel Boston Park Plaza, itu saya kayak masih merasa baru kemarin gitu, baru kemarin. Jadi waktu itu cepat banget. Teman-teman mungkin ngerasa seolah-olah, oh sekarang masih lama nih, masih nunggu LOA, oh ntar lagi udah mau dapat LOA, tinggal berangkat ke New York gitu kan. Tiba-tiba tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di New York, tiba-tiba udah lulus aja gitu, cepat banget. Nah jadi message saya adalah teman-teman harus pergunakan hari demi hari waktu itu benar-benar dengan baik, karena satu-satunya yang tidak bisa diputar kembali itu kan waktu, ya. Waktu itu nggak bisa diputar kembali kecuali kita pakai mesin waktunya Budi Doremi gitu kan. Kalau nggak bisa sama sekali waktu itu diputar. Jadi kalian akan menyesali setiap menit yang tidak dipakai dengan baik. Terus yang kedua ini karena Ibu Ratna juga psikologi, kita juga bisa tektok di sini tentang apa itu hidup. Kayak memang ini pertanyaan berat banget ya.
Karena kan teman-teman kan juga bertanya kayak aku juga bertanya, aku insinyur di energi industri yang pada saat itu gajiku tuh udah 9 digit, udah gede banget gitu. Dengan fasilitas yang tinggi terus tiba-tiba kayak entah kena petir benturan apa, aku mengundurkan diri teman-teman, aku resign dari oil and gas company sebagai seorang engineer dan aku pamit ke orang tua bilang, "Bapak, Ibu, saya mau jadi guru. Saya mau jadi pengajar, saya mau bikin yayasan." Kayak tiba-tiba all of the sudden saya merasa sudah cukup dan saya harus kembali untuk Indonesia. Saya harus melakukan sesuatu untuk Indonesia. Ya, saya juga nggak meminta teman-teman se ekstrem itu ya. Teman-teman jadi saintis juga akan berkontribusi buat Indonesia gitu. Asalkan Ibu Ratna mau memonitor mereka nggak pada kabur gitu. Habis kuliah, gimana cara monitornya mereka biar balik? Paspornya ditahan. Oh, paspornya ditahan. Paspornya ditahan, kalian bisa kabur pakai paspor Zimbabwe. Jadi kalian jadi saintis ilmuwan juga itu sudah sebuah kontribusi. Saya waktu itu karena orang tua saya guru, bapak saya itu guru honor, sampai sekarang masih guru honor 40 tahun mengabdi dengan gaji yang rendah. Jadi mengikuti giat bapak saya itu membuat passion saya mengajar itu begitu besar dan saya memutuskan untuk se ekstrim itu meninggalkan dunia itu dan betul-betul terjun ke sektor formal. Dan saya masih ingat momen di mana saya pamit ke ibu saya mau jadi guru dan bikin yayasan. Itu ibu saya shock gitu, karena kami dari keluarga ekonomi lemah, yang karena saya jadi insinyur, saya bisa ngangkat ekonomi keluarga, terus tiba-tiba saya keluar dan orang tua saya tidak membayangkan ekonomi keluarga nanti akan seperti apa lagi yang sangat bergantung kepada saya. Tapi ternyata saya ini yang hukum bukan ya, tapi kalau kita anak teknik itu atau sains itu pola pikir kita dilatih untuk problem solver sehingga kita ditaruh di dalam dunia yang mana aja kita akan selalu mencari solusi dan kalau nggak ada masalah yang kita pecahkan kita bikin masalah. Nggak untuk kita pecahkan itu ketok magic kali Bu. Servis kulkas bisa buka nggak bisa pasang, bisa buka nggak dijamin pasang. Nah, tapi otak kita itu continuously searching for problems to solve. Walaupun secara psikologi itu nggak sehat ya. Nggak sehat ya. Berhenti otaknya. Gimana? Nggak berhenti mikir soalnya. Iya, nggak berhenti otaknya. Jadi Ada masalah apa lagi ya gitu. iya, ada masalah apa lagi? Ketemu teman lu masalah nggak? Gue mau solve lu. Jadi otak kita itu continuously searching for problems to solve dan kita akan selalu menjadi problem solver di mana aja kita berada gitu. Makanya ketika aku kemudian terjun ke sektor social entrepreneurship pun tadi teman-teman lihat di video kita membantu anak-anak untuk bisa bikin aplikasi untuk waste management, kita bikin aplikasi talent searching gitu-gitu dan juga inovasi-inovasi di giat pertanian. Karena memang seseorang dengan latar belakang STEM itu dilatih untuk memiliki pola pikir, inovasi dan seterusnya. Nah, mungkin sampai di sini aja karena aku pengen open perjuangan manusia itu search for meaning gitu kan. Apa yang ada di depan kita saat ini, oh aku yang penting dapat LOA, aku mau jurusan biotech, mau jurusan ini. Tapi as you grow older, you're gonna be searching for what is it all about me in the universe. Saat ini teman-teman masih di dalam what is it all about me and being older and bukan gue bilang gue tua juga sih. Cuman maksudnya ketika teman-teman lebih ke atas usianya, then what is it me in the universe that I can make impact for other people. Dan pertanyaan ini harus teman-teman taruh di benak teman-teman dari sekarang supaya teman-teman bisa menghayati jurusan yang teman-teman pelajari dan bisa membuat inovasi yang terbaik karena teman-teman tahu bahwa I want to make an impactful life, I want to have an impactful life and I want to make meaning dimanapun saya berada gitu. That's it. Ibu mau ditambahin nggak? Aku cuma pengen nambahin sebetulnya apa yang dilakukan Kak Gil yang tadinya dari pure engineering dilakukan selama ini yang menurut Kak Gil beda, actually it's also engineering. We call it as social engineering. Betul. Ya, di baru social engineering. Kemudian ada cerita lucu sih tapi ketika Kak Billy tadi bilang bahwa sebetulnya apa ya kita hidup itu buat ngapain sih nyari makna hidup. Anak BEM 1 dalam perjalanannya sedang kuliah di Kanada ada satu anak dalam mencari makna hidup
tiba-tiba udah ketemu dia makanya, Bu, saya pengen nikah. Iya, which is fine. Which Yeah, is fine. that's fine. Nggak apa-apa. Balikin duit BIM tapi balikin duit Enggak BIM. juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Enggak bercanda Oh, bercanda. enggak. Oh iya. Kamu 19 tahun menikah gitu aja sih. Intermezzo ya. Oke. Iya. Silakan kalau ada yang mau nanya, monggo silakan dimulai. Asli. Dan pertanyaan ini open, nggak harus kayak saya harus memilih jurusan apa, titel itu enggak. Teman-teman bisa tanya kenapa AC itu warnanya coklat. Apa Kenapa? jawabannya kira-kira? Hah? Nggak Kan- dibersihin kalau itu. Iya nggak dibersihin ya. Dan darah kurang enggak bercanda. Jadi open, boleh tanya apa aja gitu. Ayo, siapa mau nanya? Ya, monggo. Dalam membuat Iya, yayasan. tapi kan aku pejabat nggak boleh punya usaha ceritanya. Oh, jadi- Tapi punya ya. Punya, ada venture, nanti Kak Iwan juga bisa cerita, ada waste management, kita bikin aplikasi pakai AI untuk pengelolaan, pengumpulan, sorting, dan recycling sampah. Kita lagi implementasi dengan Unilever di salah satu kota di Indonesia Timur, dan sekarang kita lagi makan kerja sama Danone. Jadi mereka punya interest untuk ngumpulin lagi plastik mereka untuk mereka recycle dengan menggunakan teknologi kita. Teman aku, anak LPDP juga, Bu. Lupa. Iya, anaknya Ibu banyak banget anak LPDP. Jadinya Yosua juga, Yosua itu ngambil robotik di Washington State Uni PhD, baru selesai, belum 30, usianya masih 26, 27 tahun ini, 27. Karena dia S1 langsung S3, S1 langsung S3. Iya. Di US bisa. Di US kalian bisa S1 langsung S3 by the way. Jadi jangan buang-buang waktu, kalau kalian memang pengen dokter langsung aja, tapi kalau kalian pengen cari makna hidup dulu, nggak apa-apa juga, cari makna hidup dulu. Jadi kalau di US itu S1, let's say kamu masuk S1 18 gitu kan. Within 4 up to 5 years kamu bisa langsung S2. Dan begitu nanti masuk S3, S3-nya cuma 4 tahun. Iya, bahkan bisa straight S1 langsung S3 bisa. Nggak harus S2. Jadi bisa save banyak waktu gitu. Nah, anyway, Joshua Jane itu alumni LPDP aku. Kita juga bikin sekarang startup namanya konstruksi.ai, bisa teman-teman Google juga. Di mana konstruksi.ai itu kita melakukan menggunakan artificial intelligence untuk membantu konstruksi proses pembangunan. Kamu nggak mau Ya. guide, apa namanya? Buat nanam modal. Si Habis itu. Maudia Mau Yunda. dia enggak? Mau nggak Maudia Yunda udah nikah dia. Enggak. Oh, oh nanti modal. Sedari itu. Segari ya. Nanam. Dan Maudia Yunda kan alumni LPDP Yes. juga. Alumni LPDP. Segari yang punya alumni LPDP juga. Iya, salah satu. Ya. Terus oh, Ada oke. 2 kan. Ya mungkin kita bisa pitching. Ya ke dia, konstruksi dari AI baru dapat dana 1,2 juta investment dari AC Venture. Kemudian ya ada beberapa venture yang lain dan juga social entrepreneurship yang tadi Ica kerjain itu dan Pak Don kerjain itu lebih sosialnya. Jadi dalam perjalanan aku mencari, ketika aku jadi engineer, itu aku kerja di sebuah perusahaan asing yang memang gajinya gede, tapi aku rasa-rasanya aku melakukan problem solver untuk sebuah company yang kemudian dapat profit, yang profitnya tuh lari ke negara lain. Itu feeling aku. Aku nggak punya privilege kayak teman-teman yang langsung masuk ke mekanisme sekolah negara, yang langsung disiapkan untuk menjadi talenta. Ini privilege, kalian sangat-sangat dapat privilege gitu. Kami enggak, aku nyari kerja bersaing. Gitu kan. Sekalinya aku masuk ke company yang aku kerja, di-assign keluar, kena rasis. Karena nggak ada yang tahu ITB itu kampus di mana gitu, di sana. Dan aku ngalamin banyak hal yang apa ya, yang membuat aku kemudian merasa, oke, aku harus melakukan sesuatu di luar company, aku harus resign dan bikin inovasi. Gitu. Tapi kalau teman-teman kan udah SIM-nya udah jelas ya Bu ya. Mereka terdata dan mereka akan kemudian menjadi researcher dan inovator buat negara. Jadi ujung-ujungnya kita akan gelisah kalau kita hidup ini hanya untuk dapat gaji tinggi, fasilitas mewah, ya, istri cantik, rumah bagus, nggak akan ada rasa apa ya, what's next gitu. Apalagi kita di dunia STEM itu diajar untuk selalu membuat terobosan yang baru gitu, selalu mencari hal yang baru. Itu menjawab ya. Dan ada beberapa venture yang lain gitu. Kuasa tertinggi manusia itu di mana sih? Ketika dia mempunyai berfungsi buat orang lain. Atau ya intinya ya kolaborasi sama orang lain. Manfaat buat orang lain. Yang manfaat sebanyak-banyaknya. Kepuasan tertinggi itu di situ loh. Ada lagi pertanyaan, monggo? Tadi angkat tangan sebelah sini banyak. Harusnya nanya sama presiden yang ngomong. Iya, iya benar juga sih, benar. Monggo silakan.
Iya. Salah satu inovasi program yang tadi teman-teman baca Papua Creative Hub, itu inovasi yang kami dorong. Pada saat itu saya belum jadi staf sus, tapi saya punya ide bahwa di setiap provinsi di Indonesia itu harus ada hub untuk melatih sektor ekonomi kreatif. Karena teman-teman, ada yang tahu nggak di sini anak Indonesia berapa yang sekolah S1? Berapa persen? Nggak boleh Google. Berapa persen? Yang pegang HP Google gue suruh masuk bawa kursi. Berapa? 40%. Sana? 20%. 2%. 4. 10. Berapa? 9. Kurang lebih 6%. Jadi anak Indonesia Gen Y, Gen Z yang di bawah 39 tahun yang kalian hitung berapa yang punya S1 itu cuma 6% dari populasi. 90% anak Indonesia cuma berijazah SD dan SMP. Jadi kalian jangan merasa senang-senang, yes dapat beasiswa, yes sekolah ke luar negeri. Di bahu kalian kiri kanan ini ada tanggungan kalian 90% saudara-saudara kalian yang belum sekolah S1. Tanggung jawab kalian karena kalian pakai duit negara buat sekolah. Sorry ya, terdengar ya gitu. Kita masih 90%. Nah, saya mempresentasikan sebuah inovasi itu ke Presiden di 2019 di mana Pak harus ada hub di setiap provinsi di mana hub itu melatih 90%, jangan sampai nasib mereka terperosok. Mereka ngelihat yang 6% sekolah S1, S2, S3 dapat kerjaan bagus, 90% cuma lulusan SD jadi buruh pelabuhan, jadi petani, jadi ART, jadi tukang kebun. Terus mereka nggak di-empower. Kita harus punya hub-hub non formal untuk melatih mereka. Nah, momen presentasi itu ke depan Presiden, itulah yang menjadi momen perkenalan awal. Yang kemudian di momen itu Presiden minta ajudannya untuk menyimpan nomor saya, dan setelah itu mulai dipanggil dan diajak untuk bergabung ke pemerintah. Yang awalnya saya sempat berpikir 2-3 kali apakah saya mau ke pemerintah atau enggak gitu. Di luar, memang adalah engineer gitu. By background dan engineer yang kerja di luar sistem. Seperti itu. Saya mau jadi PNS, pegawai ngeri sekali. Jadinya 10 koma loh, tanggal 10 udah koma. Silakan. Kayaknya Ibu Ratna bisa bantu jawab. Maksudku kamu mau milih universitas, kamu mau milih belajar di mana gitu? Gitu maksudnya. Kalau prinsipku kalau kamu belajar di tempat terbaik. Tempat terbaik itu tidak hanya bahwa di sana, tolong diingat, aku tidak pernah melihat satu tempat berdasarkan ranking doang. Tapi misalnya kamu belajar apa tergantung prodinya apa. Kalau kayak misalnya untuk life science, Wageningen itu selain bagus universitasnya, lengkap, profesornya bagus dan sebagainya, komunitasnya bagus. Jadi tolong juga dipikirkan dari segi sosialnya dalam arti bahwa teman-temanmu atau universitasnya atau negaranya juga mendukung bahwa kamu akan berkembang secara maksimal. Intinya gitu. Jadi pendidikan bukan di kelas saja kata Bu Ratna, di luar kelas itu lebih penting. Nah, waktu pengalaman aku belajar di Harvard, yang membuat Harvard itu spesial karena dia punya Harvard Innovation Hub. Yang dimana Harvard Innovation Hub itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa lintas jurusan. Dan kita tuh di situ disuruh memecahkan banyak masalah yang ditaruh, ini masalahnya ini kalian bikin inovasi. Nah, inovasinya itu ketika berubah jadi venture, langsung didanain sama Harvard Fund. Karena Harvard itu punya endowment fund terbesar di dunia gitu. Jadi dia punya dana yang begitu lu punya ide langsung didanain, langsung jadi teknologi dan inovasi. Makanya sebagian besar itu kemudian nggak nge-apply. Sebagian dulu trennya itu waktu generasi Y dan baby boomer itu alumni Harvard pasti ke Wall Street gitu kan. Kemudian setelah terjadi financial crisis, sector tapi